Mas Ihsan tuh nggak tahu mungkin powernya beda kali ya. Power Mas Ihsan kenceng banget. Habis itu lawannya itu udah lemas. Itu Mas Ihsan kenapa kayak kasih kode ke siapa namanya? Wasit. Ke wasit. Kayak ini cuman wasitnya juga kayak belum beberapa ada sepersekian detik kayak nggak ngeh ya Mas Ihsan. Betul, Itu sebenarnya yang terjadi itu apa sih sebenarnya? Jadi kan di situ saya masuk hook, strike, terus uppercut gitu ya. Uppercut itu dia jatuh tuh. Ya, betul ya? uppercut itu dia udah ini biasanya yang paling vital di fighter itu itu bagian dagu, Iya. rusuk atau ini di body shot yang sebelah kanan ini biasanya liver. Atau ulu hati. Ini bukannya yang paling nggak ada untuk alat untuk memperkuat lah. Ada tapi agak susah. Iya. Jadi kemarin tuh pas kena telak di dagunya gitu. Oke. Jadi dia kan udah pusing tuh, udah lawan saya tuh udah pusing ke sana gitu. Saya kejar, terus saya mukul lagi, mukul dan itu 2 kali udah masuk telak. 2 kali masuk. Yang pertama masuk telak, yang keduanya itu udah si fighternya nggak melindungi kepalanya. Oke. Terus yang ketiganya saya pukul lagi karena wasitnya belum diberhentiin gitu. Saya pukul lagi, dia nggak ada perlawanan ataupun nggak melindungi dirinya gitu. Itu seharusnya kalau udah kayak gitu wasitnya tuh langsung berhentiin karena walaupun matanya melek, tapi itu udah kesadarannya udah nggak di situ lagi gitu. Berarti itu tanda-tanda ya ketika memang seorang fighter itu tangannya udah kan fighter itu kan terlatih kan, artinya dia tahu kalau ketika diserang dia cover kan. Iya pasti. Nah cuman karena dirimu melihat dia udah tergeletak tangannya itu walaupun masih melek itu berarti tanda dia sebenarnya udah blackout ya atau apa ya? Ya kesadarannya tuh sebenarnya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi tuh gitu ya? Nggak ada di situ lagi gitu. Makanya dirimu tuh langsung panggil wasit gitu ya? Saya kasih kode kasih ya? kode ke wasit tapi wasitnya belum berhenti juga. Jadi saya langsung lihat ke di luar di jurinya gitu. Di jurinya? Jurinya sama juri udah gitu makanya saya. Oh juri udah gitu? Oh oke. Nggak lanjutin lagi gitu. Itu kemenangan keberapa tuh Mas Ihsan? Kemarin tuh sebelum itu terakhir kalah sama Tirdiva Tarigan. Nah ini yang itu yang terakhir kalah dulu? Kalah dulu. Oke. Terus ini baru pertama kali menang lagi di One Fight. Jadi ini fight yang ke-5. Kalah kemarin itu kalah angka atau kalah apa? Pas habis waktunya tapi udah wasit udah ini jadi tetap hitungannya tetap KO. Tetap KO ya? Tetap KO. Padahal udah selesai waktunya. Udah selesai tapi tetap KO karena wasit udah diberhentiin. Dikasih tanda tanda silang itu berarti udah KO. Memaknai kekalahan tuh kayak gimana Mas Ihsan? Karena kan seorang siapapun ya, atlet itu kan mau menang, dia pasti memaknai kemenangan itu kan seperti apa. Kalau misal memaknai kekalahan tuh, Mas Ihsan melihatnya seperti apa? Memaknai ambil hikmahnya tuh kayak gimana tuh? Karena kan kalau misal kalah tuh kadang-kadang kita suka ngedrop ya. Itu pasti. Pasti tuh ya? Pasti, tapi sebetulnya gimana ya, mungkin kadang Allah itu memberikan kekalahan supaya kita itu tidak selalu kita tuh nggak jumawa terus gitu. Biar nggak sombong ya kalau kata ininya lebih gampangnya biar kita tuh nggak selalu sombong gitu. Wah saya ini nggak pernah kalah saya ini gitu. Pemenang terus gitu kan. Mungkin ya faktor itu juga. Jadi bisa aja Allah berikan kekalahan supaya si atletnya itu sadarkan diri lah biar nggak gitu lagi gitu, nggak sombong lagi gitu. Tapi pernah nggak terbesit di hatinya Mas Ihsan ketika menang itu ada perasaan wah ini gue udah jago nih gitu, maksudnya ada nggak perasaan itu bahasa itu muncul tuh ada nggak? Sebetulnya kalau untuk kayak perasaan senang itu namanya manusia wajar, pasti ada aja. Pasti ada, cuma gimana kita kontrol itu gitu. Jangan sampai kelepasan bikin sampai si lawan itu kadang gimana? Kadang kita menang nih, kita berlebihan itu bisa jadi si lawan lihat kita biasa habis menang itu selebrasi berlebihan. Itu kalau menurut saya si lawan tuh bisa drop juga gitu dari lihat gitu. Mungkin lawannya malu lah apalah bisa jadi gitu kan. Jadi saya lebih milih lebih tenang lah. Walaupun memang di dalam ya namanya manusia pasti kebanggaan, kesenangan itu pasti ada gitu. Senang itu ya manusiawi sekali ya. Manusiawi tapi bagaimana ada. mengontrolnya ya berarti ya. Iya.
Mas Ihsan, ini kan kita melihat Mas Ihsan tuh sering bertarungnya tuh kan di cage ya, di apa namanya? Oktagon. Oktagon ya, kita bilang ya, oktagon gitu. Nah, kalau bisa di jalanan tuh pernah berantem gak sih Mas? Karena kalau misalnya lihat karakternya Mas Ihsan ini tipe yang sabar dan tenang gitu loh. Apakah pernah dan terpancing emosi akhirnya berantem nih? Maksudnya kayak Khabib aja dia mengakui. Saya kalau bahkan dia mengingati lawan-lawannya kan bahwa ya lo jangan macam-macam, kalau di sini ini kita punya rules semuanya. Tapi kalau di jalanan gua tinggalnya di Dagestan nih, yang dimana kita berantem aja kalau di jalan berantem. Nah kalau misal Mas Ihsan terjadi nggak hal-hal seperti itu? Sebetulnya itu ada aja, maksudnya saya pernah juga. Jadi saya ini sebenarnya darah tinggi nih. Oh, darah tinggi. Saya yang darah tinggi. Pelan-pelan ya ngomongnya ya. Jadi saya setiap fight itu kalau tes nadi itu pasti darah tinggi terus. Saya pernah tensinya tinggi gitu. Pernah sakit gigi ke rumah sakit, mau dicabut itu karena tensinya tinggi, nggak jadi, disuruh pulang. Waduh. Iya. Jadi memang saya ada beberapa kali gitu sama orang tua angkat juga waktu di Jogja. Saya kalau umpamanya mereka nggak duluan kayak nadanya tinggi, nggak kepancing, itu insya Allah saya bisa agak reda. Tapi kalau umpamanya saya kepancing emosi, itu kadang saya ini juga nada saya udah mulai tinggi juga gitu. Jadi nada tuh udah awal trigger tuh ya? Cuma kalau untuk main tangan belum pernah. Enggak ya? Jadi nada aja? Nada aja. Kalau begitu saya nadanya rendah aja. Nggak perlu ya Bapak. Agak ngeri juga nih. Dikunci gak sih itu? Kaburnya biar enak nih. Kadang ini Bang, apa namanya, saya waktu dulu di SMK jadi kepala polisi angkatan gitu. Jadi karena penerbangan dia ada kayak polisi sekolahnya gitu. Ya. Jadi saya ada tempatin anggota-anggota saya di bawah itu, kamu harus jagain sini gitu kan ya. Jadi pernah tuh dia tuh nggak sesuai sama arahan saya gitu. Terus dia itu melawan. Iya, dia itu apa namanya, dia Cina Medan. Jadi kalau untuk mohon maaf ini nggak ini ya, maksudnya. Jadi kalau omongan ininya tuh nggak bisa lawan gitu. Ya inilah ya, gitu terus ya. Jadi saya tuh, kamu kalah secara ini Mas ya, secara mau balasnya, aduh, susah untuk dilawan tuh ya. Betul, karena saya jujur sampai sekarang pun kalau untuk apa namanya adu argumen gitu tuh masih susah kan. Iya. Ya udah main tangan, bang langsung diam. Sekali aja ya. Pernah kejadian sekali kayak gitu. Itu sekali doang itu? Sekali. Terus habis itu saya renungin kan. Waduh ya Allah, ini saya sepertinya berdosa ini saya main tangan gitu ya. Sampai saya minta maaf waktu itu. Saya minta maaf sama dia kan. Waduh saudaraku, saya minta maaf tadi tuh saya udah kelepasan gini. Ya nggak apa-apa. Besok-besoknya udah nggak ini udah lagi ya? Udah ikutin dan lagi. Dan besok-besoknya dia juga nggak cerewet jadinya. Ya nggak. Ya jadi hikmah juga buat dia lah ya. Iya. Tapi itu hanya sekali tuh kayak gitu selama sepanjang hidup sampai saat ini di luar. Kadang-kadang kan ada kayak misalnya kan kita ngomong kayak Khabib nih, dibilang dia pernah cerita kan bahwa saya tuh pernah ada satu kejadian di minimarket, ada yang memancing saya untuk kayak ya inilah ya bahasanya tuh mengganggu dia. Dan dia hanya mengingatkan, ya maksudnya hati-hati saya ini itu apa dibilang petarung apa dibilang, saya tuh petarung, jangan coba-coba lah gitulah. Dia ngomong maksudnya biar dia juga sadar kalau lo macam-macam gue sikat nih gitu. Pernah nggak posisi-posisi kayak gitu, pernah nggak sih Mas? Sebenarnya kalau untuk kayak apa namanya adu omong itu, argumen adu bicara gitu pernah, maksudnya kayak tadi nadanya agak gini ini itu malah sering gitu, tapi kadang ingat lagi kembali kan, waduh ini nggak bisa nih, karena apa namanya, kalau apalagi zaman sekarang kan ya, mereka cari tahu si fighter itu kan fatalnya kan bisa fatal sekali, ya betul. Terus kita juga bakalan bisa di blacklist lah di si fighter gitu. Karena bertarung di luar ya. Ya. Kita juga kadang harus mikirin ke sana gitu. Nah, jadi dari sini kita mungkin tahu ya teman-teman bahwa Mas Ihsan juga memang termasuk
bisa mengontrol itu ya. Karena bagaimanapun juga banyak hal yang difikirkan ya, Mas Ihsan ya, terkait hal itu. Mas Ihsan, kita ini udah waktu itu ketemu 2 tahun yang lalu kan salah ya. Selama 2 tahun itu ada pengalaman-pengalaman yang baru nggak yang bisa diceritakan selama 2 tahun itu? Apakah misalnya ya saya yang dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang akhirnya saya menemukan satu hikmah yang baru, atau ada hal yang baru yang Mas Ihsan dapatkan, atau memang malah kayak sekedar di dunia Mas Ihsan yang petarung gitu ya. Ya selama itu saya berlatih dan saya merasa ternyata dalam ilmu bela diri itu harus kayak gini. Ada nggak hal yang baru yang Mas Ihsan temukan selama 2 tahun kita nggak ketemu tuh Mas Ihsan? Selama 2 tahun ini alhamdulillah kayak gini ya Mas, saya tuh kan yang pertama keinginan saya keluar dari kampung itu kan untuk beribadah, maksudnya untuk kita tuh disekolahkan keluar, ya balik ke sana kan kita harus berdakwah lagi gitu. Dan keinginan saya itu alhamdulillah udah mulai mencapai gitu dengan saya ikut MMA menjadi fighter. Dengan itu alhamdulillah juga dari media sosial juga banyak pengikut. Dari situ juga saya bisa melakukan umpamanya seperti kayak kegiatan kemanusiaan gitu. Mungkin masyarakat bisa melihat dari situ, ambil baiknya dibanding yang buruknya gitu kan ya. Nah itu salah satu perkembangan yang paling signifikan buat saya baru itu. Tapi Masya Allah ya, maksudnya ya kita ketika berdakwah kan nggak selalu harus di podium ataupun di tempat kajian ya. Tapi ada nilai-nilai yang bisa kita sampaikan lewat potensi yang ada di dalam diri kita ya. Misalnya dengan media sosial followersnya ada, ya maksudnya cukup banyak lah alhamdulillah. Nah Mas Ihsan berdakwah dari situ gitu ya. Iya betul. Baik dari bagaimana ketenangan di dalam bertarung, habis itu menghormati lawan. Yang biasanya selama ini ada beberapa kan saling meledek satu sama lain, tapi Mas Ihsan nggak lakukan itu, tetap menghormati lawannya gitu kan. Terus juga Mas Ihsan berdakwah melalui aktivitas menjadi relawan gitu ya. Wah Masya Allah itu ada lagi? Iya yang maksudnya dan itu juga bikin kalau kita masyarakat yang banyak masyarakat luas tahunya kan kalau orang Papua itu kan rata-rata non Muslim gitu kan. Iya. Dan kebetulan juga memang kalau untuk pegunungan itu memang masih minoritas. Dan saya juga dari dulu kan memang menginginkan untuk kita tuh ada Muslim loh, walaupun minoritas kita tuh ada loh gitu. Memerlukan. Dan juga dengan saya bisa bertarung, alhamdulillah untuk sekarang kan udah banyak media sosial ya, jadi masyarakat yang di kampung itu kan mau yang Muslim, yang non Muslim juga kan nonton gitu, jadi sekarang si Ihsan tuh gini itu kan, jadi ya alhamdulillah berarti masih udah ada perkembangan lah, jadi adik-adik yang di sana pun bisa semangat untuk belajar, jadi untuk mengikuti jejak keluar gitu. Masya Allah.